Dulu Ji ada yang bilang puasa Balikpapan Ji. Apa tuh? Puasa Balikpapan tuh istilahnya tempat gua tuh. Jadi tuh Apa tuh? setengah hari doang. Terus dia lanjut lagi puasa. Gitu. Setengah hari dia makan puasa lagi. Kopi Gitu. yang pahit apa yang Oh, Ustadz. Yang manis Pak Ustadz. manis ya? Oke, Hmm, 2 kopi. 2 kopi. Iya. Dua. Sombong amat sih. Tumben-tumbenan biasanya pakai negor dulu gitu nih main. 2 kopi. Iya. Biasanya ngajakin kita ngobrol nih. Heeh. Bawa cewek. Bulan puasa lagi, bulan coy. Puasa. Iya. Masya Allah. Siapa sih? Nggak tahu Calonnya. juga makanya. Ngomongin apa? Dikira aku nggak denger. Ngomong Pak Ustadz lah. Masa ngomongin orang lain, ini ngomongin Pak Ustadz. Puasa. Kita curiga. Oh, Belum iya. puasa Pak Ustadz, belum imsak. Iya, tapi ini bulan Ramadan. Nggak boleh? Iya, kan puasa itu di bulan Ramadan. Iya. Ngomongin siapa? Ini Ngomong Pak Adinda, Ustadz. ini Adinda. Adinda. Oh, Adindanya siapa nih? Adindanya siapa? Ya, Adindanya Kakanda. Oh, Kakandanya yang mana? siapa? Ya, aku kan lebih senior. Kalau manggil ya Kak. Jadi dipanggilnya Kakanda. Iya, bener ini memang mau tak bikin brand ambassador untuk produk saya. Wah, menarik ini. Hijab. Nisa. Kan di antara aku mau bikin hijab yang Masa pakai jujur nih? motif batik. Iya, Jujur ya? salah satunya. Iya, artinya yang pakai motif batik. Selama ini kan batik selalu saya pakai yang kaitannya dengan baju, kemeja. Ini mau bikin yang model itu. Salah satunya tanya Adinda itu siapa tuh, Pak? Adinda kalau boleh tahu Adinda siapa sih? Ya, nama saya Adinda. Iya. Bukan soalnya daripada kita berdua nih suuzon ya, kita bergibah-gibah di belakang kan dosa nih. Jadi kita pengen tahu nih Adinda nih siapa sih Pak Ustadz? Iya, namanya juga Adinda, pasti adik saya. Ini hijabhan dulu. Tahun berapa Adinda hijab. dulu? Tahun 2016. 2016. Oh, juara. Juara Juara, hijabhan. alhamdulillah. Masya Allah. Adinda Meita Putri adalah finalis dan pemenang juara ketiga Hijabhan tahun 2016. Kini, 6 tahun telah berlalu sejak ia menjuarai ajang tersebut. Dan anehnya, Adinda malah meninggalkan dunia modeling demi menjadi guru bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama tunarungu. Ya, Adinda meninggalkan dunia modeling karena dunia pendidikan Al-Falah cinta sejatinya. Adinda sendiri memang berprofesi sebagai seorang guru jauh sebelum ia terjun ke modeling. Ia mengajar sekolah luar biasa di Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Di sana ia mengajarkan modeling bagi anak-anak disabilitas, khususnya tunarungu. Lantas, mengapa Dinda memilih profesi yang tidak biasa tersebut? Lalu apa yang sebenarnya ingin ia raih dengan terjun ke dunia pendidikan luar biasa? Langsung saja yuk, kita simak dalam obrolan ngopi Ramadan kita pagi ini. Sekarang masih tetap jadi model apa? Ya, kalau sekarang berkarir di model masih sih, tapi semenjak pandemik ya, jadi saya berkarirnya di sekolah aja. Sekolah gitu. apa kalau boleh tahu? Kebetulan kan saya ngajar anak-anak berkebutuhan khusus di SLB atau sekolah luar biasa di SLB Negeri Cicendo Pak Ustadz di Bandung. Alhamdulillah. Cara ngajarinnya gimana tuh? Pakai bahasa isyarat gitu. Oh, bisa? Iya, Oh, Adindanya bisa bahasa isyarat? Iya bisa, betul. Oh, Kebetulan Masya Allah. dulu waktu hijabhan itu saya bakatnya kan hijabhan itu muslimah berbakat gitu Pak Betul, Ustadz. betul, Iya, ya. jadi saya bakatnya nyanyi pakai bahasa isyarat dulu seperti itu. Oh gitu, gimana tuh boleh di Misalnya. ini deh satu Atau lagunya Adinda Dikit aja. gitu. Adinda gitu pakai bahasa isyarat Iya. Adinda, Jadi gimana? sebenarnya saya dulu itu nyanyi pakai bahasa isyarat, tujuannya biar orang lain itu tahu bahwa kenapa sih tangan saya bergerak itu. Oh ternyata itu adalah bahasa komunikasi untuk orang-orang yang mengalami hambatan pendengaran atau tunarungu kayak gitu. Pak Masya Allah. Ustadz. Tapi dia bisa tahu ya apa? Gerakannya ada Gerakannya. maknanya Pak Ustadz sesuai dengan lirik maksud- lagu yang saya nyanyikan seperti itu. Enggak, saya secara pribadi sih pengen tahu sih Pak Ustadz. Maksudnya gimana sih nyanyi pakai bahasa isyarat kayak boleh Coba nggak? satu ini Boleh. aja, coba. Ya. Satu Apa? Ini aja dikit aja boleh nggak? Apa? Lagu yang saya bawakan waktu Ya, grand boleh, final ya boleh, Pak Ustadz boleh, ya. boleh. Jadi waktu itu saya bawa murid-murid saya juga Oke. tampil di TV. Lagunya Malaikat Juga Tahu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya kayak gitu. Oh, juaranya. gimana gini? Ini tuh nyai ya. Jadi Oh, setiap gerakannya itu gimana? ada maknanya gitu. Juaranya Juaranya. Juara. Nyanya gini. nya. Iya. Nah, Tapi beda sebenarnya kalau gini cuan. Iya. Bukan sarangeo Iya, ya, sarangeo, cuan. cuan. Ini uang belanja kalau Dinda. Oh. Uang belanja, uang Gede, belanja. halo. Uang Gitu belanja. ya. gitu. Oke, Tapi nah itu luar biasa loh. Luar biasa. Karena
bakat itu kan betul-betul unik gitu. Iya. Jarang sekali orang yang jadi model tapi bisa begini. Itu. Masya Allah. Ya. Terus apa yang menjadi pemicunya Adinda ini untuk belajar bahasa isyarat? Itu kan sulit banget ya, misalkan kayak gini terus ya mungkin kalau gini juara mungkin rata-rata orang ya Tahu mungkin Atau ya. punya latar belakang saudara atau Iya apa ya? betul. Jadi Oh, gitu? kebetulan sepupu saya Pak Ustadz, gitu? usianya sama dengan saya, itu tunarungu. Ya, jadi dari kecil kan kita dibesarkan bareng. Tapi saya tuh nggak bisa ngobrolnya gitu Pak Ustadz. Jadi ketemu itu kalau Lebaran saya nggak bisa ngobrol. Tapi semenjak saya masuk usia SMA, saya mulai mencari tahu, belajar bahasa isyarat sama sepupu saya namanya Sarah. Akhirnya dari situ dia ngajarin. Akhirnya saya kok tertarik banget ya sama bahasa isyarat. Akhirnya diajarin sama Sarah ini. iya, awalnya. Oke. Dan akhirnya saya baru tahu kalau ternyata untuk jadi guru SLB itu ada jurusannya, pendidikan luar biasa. Iya, iya. Akhirnya Karena saya ada tipe C, B, Betul. E. Kalau E itu yang nakal-nakal, Fauzi gitu itu mungkin. gangguan emosi biasanya Iya, Pak Ustadz kalau iya, yang iya. kayak. Emosi. Iya, Oh akhirnya jadi akhirnya kuliahnya di ya, kuliah S1 S2 di pendidikan luar biasa. pendidikan. Untuk pendidikan khusus. Masya Allah. Saya aja nggak sanggup loh, jangankan kok berkebutuhan khusus. Saya itu suruh ngajar, Ngadepin saya aja Pak dua- Ustadz, 26 tahun. kayaknya udah mulai nggak sanggup nih ngadepin Serius, saya aja. saya itu 26 tahun jadi dosen. Tapi kan ngajarnya mahasiswa, ngajarnya S2, jadi Iya, oke. Kalau saya ngajar TK saja saya nggak bisa, SD Iya, aja iya. nggak bisa. Bener. Apalagi yang berkebutuhan khusus, Iya. jadi luar Tapi biasa. Ada kayak Tantangan ngerasa seru. Iya. capek nggak sih atau bosen? Aduh nih sulit banget nih kayaknya. Ada nggak? Kadang merasa jenuh ya, karena maksudnya greget gitu. Karena saya tuh tipe orangnya suka tantangan. Jadi ketika Alhamdulillah. Ini obat supaya nggak jenuh nih. Terima Oh, tuh. kasih. Biar tambah seru nih ngobrolnya. Tambah nih. seru. Ini bukan ngobrol biasa, ini ngobrol perihal Perihal iman. iman. Perihal iman. Jadi ngopinya bukan sekedar ngopi. Oh, jadi ngopi itu singkatan Pak ya. Ustadz, Iya. ini jenuhnya Berarti tadi iman. kita kasih kopi dulu, Oke. baru kita lanjutin Nah, lagi. cocok. Silakan, Bismillah. Minum ya. Alhamdulillah. Nah, kita kan udah minum kopi nih, udah agak hilang sedikit jenuhnya. Tapi kita lanjutin lagi yang tadi nih. Di saat jenuh itu apa sih obatnya? Karena saya tuh tipe orang yang suka tantangan, Pak Ustadz. Alhamdulillah, Jadi ketika lagi merasa jenuh nih, aduh kok nggak nyampe-nyampe ya apa yang mau saya sampaikan gitu. Ya untungnya alhamdulillahnya saya ingat lagi dengan kenapa saya ada di situ. Ya anak-anak gitu. Jadi ini saya Di boleh. usia berapa anak-anak yang di Kebetulan jadi saya anak? pernah mengajar TK, Oke. SMP, SMA. Sekarang Oh, lagi jadi jadi wali kelas SMP. Jadi Oh, usia semua. kelas Oh, usia ibu wali 14 kelas tahun. itu. Gitu, ibu wali kelas Iya. ya. Iya. Ya, kalau Gimana? boleh saya cerita nih Iya, Pak Ustadz. Jadi saya pernah jadi salah satu motivasi besar yang bikin saya betah, saya pernah jadi ngetes pendengaran ke anak. Kedua. Jadi kita diajarkan kan di kampus, terus kita praktekkan di sekolah. Saya ngetes pendengaran itu sebelumnya saya dites dulu sama teman saya. Mikrofonnya, maksudnya apa namanya? Headphone-nya itu saya Jadi. simpen di sini. Ah. Teman saya mencet dari luar itu berapa desibel. 60 gitu. desibel. Telinga saya udah sakit Pak Ustadz. Aduh, keras banget gitu ya. Sampai belajar gitu. Iya. Kayak begitu? Iya, pada saat saya mengeteskan ke anak, jadi anaknya pakai, kalau kamu dengar suara, kamu pencet ya lampunya. Iya, saya dari luar itu mencet. Dari mulai 10, 20, sampai dia 60. dia masih diam, dia nggak dengar sampai 60. Padahal saya tadinya di sini tuh udah keras banget, Pak Ustadz. Artinya nggak Masya Allah. ditempel di Nggak ditempel di telinganya, di iya, sini iya. tuh keras sekali. 60, aduh saya tuh sampai, ya Allah kok nggak kedengeran gitu ya. Sampai ke 95 itu baru kedengeran. Oh. Makanya dia baru mencet, ya Allah 95 desibel itu keras sekali, mungkin setara suara pesawat jet kayaknya. Makanya dari situ yang saya, Oh, gitu ya Allah ya. anak-anak saya tuh maksudnya ya sampai sekarang masih suka merinding kalau nyeritain. Jadi Tapi berarti itu maksudnya bisa untuk merangsang pendengaran mereka ya nantinya? Apa gimana? mungkin merangsang saraf-saraf yang tidur ya. Jadi makanya kenapa mereka pakai alat bantu dengar kayak gitu. Oh, I see. Nah, itu yang Tapi jadi motivasi buat tingkatnya saya. beda-beda kan mungkin? Iya, tingkatnya beda-beda betul. Soalnya kalau Kanan dan kiri kita juga beda loh. Oh gitu Iya. ya. Kalau Umaro ini sudah 25, earpiece-nya itu sudah masih kurang terus juga. Terlalu banyak Tapi pakai headset luar berarti biasa. kalau dengar musik. Karena mohon maaf, orang yang cacat telinga itu jadinya bisu juga. Ayatnya itu sumum bukmun. Kenapa orang sumum bukmun? Karena orang yang nggak dengar itu pasti bisu. Oh. Karena
karena dia tidak tahu contoh suara. Oke. Nah, Tan, maksudnya ini kan tadi kesulitannya ya, ini kebahagiaannya itu apa, kesenangannya apa, berada di profesi yang sekarang ini yang profesinya itu nggak umum gitu. Kebahagiaannya itu yang tadinya anak nggak bisa jadi bisa, itu kebahagiaan buat saya kayak gitu. Apapun itu, dari mulai pembelajaran di kelas, tadinya dia nggak bisa berhitung, sekarang jadi bisa setelah saya ajarkan, itu saya bahagia. Yang tadinya dia nggak bisa modeling, dia nggak percaya diri tampil di depan, setelah saya ajarkan dia tampil di depan gubernur, wali kota. Ada Pak mereka yang Ustadz. tampil. Iya, saya ngajar ekstrakurikuler modeling juga kebetulan. Jadi saya latih mereka untuk kamu pasti bisa, kamu harus percaya diri. Nah, yang tadinya kan dia malu-malu, jalannya masih kaku, dan akhirnya dia bisa tampil di depan umum tuh udah, wah itu kepuasan buat saya, itu kebahagiaan buat saya. Apalagi dapat apresiasi, maksudnya kan betul. itu mereka kan diorangkan itu luar Betul, biasa ya. memanusiakan Artinya- manusia. Iya, Gitu. betul. Ustadz, mau nanya ini kira-kira kenakalannya siswa-siswa Tunarungu yang ini. berkebutuhan khusus ini seperti apa sih? Apakah sama dengan kita suka berantem atau suka bolos atau apa gitu? Ya sebetulnya sama aja sih, sama seperti kita, cuman bedanya cara komunikasinya aja dengan mereka. Jadi bullying ada juga. Ada juga Pak Ustadz. Ada bullying juga? Ada. Tapi pakai bahasa Sesama- isyarat? Iya, sesama anak-anak ada bullying. gitu ya? Biasanya anak-anak tuh kalau gini, ini tuh kan artinya jelek. Oh, Kalau gitu. diginiin sama temennya tuh Bukan dia gini tuh ya? Bukan gini? sama sih seperti ini Oh, juga. sama aja. Atau ini Soalnya itu dia kalah suka tuh, itu jelek kalau- gitu. Kalau ini lebih parahan mana? Ini atau Kalau ini? anak-anak sih biasanya gini gitu, Oh, jelek. gini. Ini tuh jelek. Jadi kalau temennya ngeledek tuh kamu jelek. Wah, itu udah Oh, gitu. bikin berantem Oh, gitu. Ini lah, berarti ini, Iya, gitu. kamu jelek Ke sono, katanya jangan gitu. itu. Salah. Nah, ya, tapi luar biasa loh, artinya jadi niat yang baik untuk bagaimana mengangkat, karena innamatun soruna watur zakuna watur hamuna bidu'afaikum. Orang yang akan dapat keberkahan, kasih sayang dan pertolongan Allah itu orang yang peduli kepada ketidakmampuan seseorang. Kemampuan ekonomi, Masya Allah ini kerja mulia, Masya Allah luar biasa. Ya, saya ngalami karena saya pendidik, saya dosen. Jadi, tapi yang saya hadapi kan mahasiswa. Kalau kita nggak siap bahan aja suruh diskusi bisa. Tapi kalau ini kan nggak bisa, maksud saya luar biasa. Ya. Nah, Adinda, di support keluarga itu seperti apa nih? Maaf nih kalau kita nanya nih, udah punya suami belum sih? Sudah berkeluarga. Udah. Suaminya kalau Anak, boleh tahu, istri, anak, pekerjaannya Anak-anak, apa ya? belum Pak Ustadz ya. belum. Pekerjaan suaminya? Suami saya tentara kebetulan. Ji. Ini kan maksudnya profesinya beda sekali ya sama Iya. suaminya. Itu maksudnya support seperti apa sih yang diberikan sama suami? Karena maksudnya kan mungkin saya nggak tahu ya, mungkin suami nggak terlalu paham dengan Awam ya. dengan pekerjaannya Mbak Adinda ini gitu. Iya. Kebetulan alhamdulillah suami support. Jadi sebelum kami menikah, kita nggak pacaran sih sebetulnya, kami saling mengenal. Ta'aruf ya. Iya, 6 bulan langsung nikah. Jadi selama 6 bulan ini saya ajak dia untuk lihat bagaimana aktivitas saya. Saya lagi kegiatan menerjemahkan, terus saya juga kirim foto-foto saya kalau dengan anak-anak. Jadi kalaupun suatu hari saya harus pindah ikut suami, saya harus keluar dari pekerjaan, nggak apa-apa. Yang penting jangan larang saya untuk bisa membantu disabilitas di lingkungan gitu. Saya sih gitu. Jadi Karena ini kerja support mulia. alhamdulillah. Kerja mulia. Betul. Tapi itu mohon Nah, maaf, Pak Ustadz, ini standar nggak? Maksudnya gini, Ya. standar nggak? Yang di misalnya bahasa yang Isyarat. dengan di Jogja bahasa isyaratnya Ya. itu sama nggak? Kebetulan Seluruh dunia ya, bahasa sama? isyarat itu ada dua. Sebenarnya bukan Ada bahasa isyarat. Yang satu tuh ada bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Itu setiap daerah itu beda-beda. Jadi itu tapi mereka kalau misalkan ngobrol itu nggak bingung gitu. Jadi langsung nyambung Nah, gitu. ini kan Kalau yang di sekolah itu pakai sistem bahasa isyarat gitu. Oh, jadi sama. sama Misalnya kalau yang di sekolah. Misalnya Adinda ngajarkan di tempat saya di yayasan Siap. saya misalnya Iya. gitu di Jogja sana Iya, tetap sama Pak Ustadz sama ya? ya. Kalau Jadi pakai mereka menerimanya hitungan itu misal kayak tetap bahasa Indonesia gitu. Iya, bahasa Jadi Indonesia. mereka mengertinya bahasa Indonesia. Iya. Jadi di negara lain misalkan let's say di Amerika mereka Beda ngertinya lagi bahasa isyaratnya. Inggris. Oh, Iya. beda Tapi lagi. kalau misalkan Ketemu, mereka nggak dengan bingung. bahasa Iya. isyarat aja bisa. Nggak, bisa. Saya sering Tanpa harus mengerti bahasanya gitu. tanpa harus mengerti. Jadi saya sering kebetulan sekolah tempat saya mengajar itu sekolah tertua di Asia Tenggara. Jadi suka kedatangan tamu dari Amerika, dan tamunya tuli juga, tunarungu juga dari Amerika, dari Malaysia. Dan ketika mereka datang ngobrol dengan murid-murid saya tuh nggak Udah bingung dengan- gitu, ya nggak perlu pakai translator. Kan kalau Oh, kita gitu. translator bahasa Inggris ke Indonesia, Iya. translator isyarat Indonesia ke Inggris enggak, mereka langsung nyambung gitu karena kan karena menggunakan ada yang universal ya. Betul, Misalnya Pak Ustadz, naik atau- gini, turun gini. Iya. Enggak tahu. Naik gini ya. Ya, naik gini, gitu, ya. naik turun Turun, gini, itu iya. kan universal. Iya. Tepuk tangannya ternyata bukan gini ya, gini ya. Iya, itu.
Iya, tepuk tangannya gini. Tepuk Jadi tangannya seperti itu. saya sering bergaul dengan orang-orang Ini gitu. semakin Tepuk menarik tangan. nih. Adinda ini kan basicnya tuh model ya gitu. Terus dengar-dengar kan juga ngajarin siswanya itu di bidang model juga gitu. Itu maksudnya apa sih sebenarnya? Maksudnya ngajarin mereka tuh ada tujuan tertentu gak sih gitu? Sebenarnya kalau tujuan utamanya itu mengajarkan mereka untuk bisa percaya diri ya. Kesulitannya apa? Tantangan terberat kalau itu. Iya, Tantangan paling susah untuk Siap, ngajari Pak modeling Ustadz. tuh. Iya. Kalau tantangannya kalau ke anak pada umumnya atau ke anak dengar atau orang dengar itu kan kita pakai suara aja ya. Lihat ibu, ayo seperti ini dan sebagainya. Kita tinggal mencontoh. Kalau ke anak-anak harus lihat ibu, harus lebih visual. Jadi segala sesuatu bentuknya visual, ketukannya. Jadi mereka melangkah itu tidak mendengar musiknya, tidak mendengar lagu karena kan tidak mendengar. Jadi saya lihat tangan ibu. Nah, nanti saya nanti dia tahu polanya harus seperti apa. Nanti saya kedipkan mata, dia tahu dia harus berganti gaya seperti itu, ganti pose misalkan. Tapi harus ada visual ya, cara Visual. jalan, cara Ya, itu semua. cara jalannya ya saya ajarin. Ini kalau untuk model gimana gitu? Ya, saya ajarkan ke mereka. Ya saya contohkan juga salah satunya lewat prestasi saya, lewat Oke. pekerjaan saya. Kadang saya kan kalau misalkan mau job photoshoot misalkan jamnya setelah habis saya ngajar, itu saya dandan di sekolah anak-anak tuh nanya, ibu lagi apa? Ibu lagi dandan, ibu mau foto. Ibu foto untuk apa? Ibu nanti dibayar. Oh dibayar katanya. Oh jadi model itu sebuah pekerjaan yang dibayar. Nah dari situ mereka termotivasi juga. Atau misalkan, oh saya pikir kalau jadi model itu gampang. Atau misalkan apa? Maksudnya tinggal di depan kamera. Saya bawa kamera. Kadang anak malu-malu, jangan malu-malu, ayo kamu harus percaya diri. Nah itu yang saya tanamkan. Jadi Sadar nggak? Dia sambil ngomong sambil Iya. Itu juga tuh dari tadi perhatiin ini emang bener. biasa Iya. Pak Ustadz. Tapi bagus, bagus. Gak apa-apa, Iya, bagus, bagus. Jadi maksudnya ntar kan gesturnya ya. yang nonton di rumah kan bisa tahu nih Iya. gitu. Nah jadi maksudnya kayak kan banyak sekali lah Pak Ustadz ya orang di luar sana yang keluarganya dia itu anggota keluarga itu mungkin berkebutuhan khusus. Pesan ke mereka yang nonton itu apa kira-kira? Iya, kalau pesan dari saya sih mungkin lebih ke penerimaan ya. Tadi udah disebutkan, penerimaan, ya. betul Pak Ustadz. Karena memang dalam teori pun ada 6 tahap penerimaan orang tua. Oke. Jadi dari awal tuh biasanya reject, malu, anak yang disembunyikan. Saya kalau ke pedalaman itu mencari disabilitas itu banyak yang anaknya sampai dipasung dan sebagainya masih ada zaman sekarang. Makanya saya pesan untuk kepada orang tua, untuk keluarga yang memiliki anak-anak disabilitas itu jangan disembunyikan. Itu adalah karunia dari Allah ya. Justru anak spesial itu insya Allah orang tuanya juga spesial ya Pak Ustadz ya. Ya, Kalau itu kita anugerah, memberikan ya. pelayanan yang baik, kita memberikan pelayanan yang tepat, menerima, mungkin akan mengantarkan orang tuanya ke surga. Dan kalau misalkan diberikan layanan yang tepat, dia bisa berprestasi, dia mungkin bisa jadi yang mengangkat derajat orang tuanya. Karena di lingkungan saya, di sekolah banyak juga anak-anak yang jadi atlet, jadi model atau jadi apa, jadi orang tuanya itu bangga. Ternyata anak saya yang disabilitas ini yang bisa membanggakan gitu. Anak yang lain mungkin belum seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa seperti itu keluarga yang lain juga. Amin, Dan amin. Masing-masing itu betul. Adik wali kulli syai'in mazi'ah. Masing-masing pribadi yang diciptakan Allah itu spesial. Jadi spesial pada bidangnya masing-masing. Karena kita ini tidak mungkin semuanya potensi yang sama. Apa yang dimiliki Umaro, apa yang dimiliki Fauzi, mungkin nggak saya miliki. Disyukuri karena kadang-kadang Allah tahu yang terbaik untuk itu. Dan Pasti. itu anugerah Allah luar pasti biasa. tahu yang Iya. terbaik. Pak Ustadz terima kasih banyak, Adinda terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini pembicaraan kita ini memberikan berkah yang banyak buat kita semuanya. Karena banyak sekali pelajaran yang aku secara pribadi dapetin dari Adinda juga. Pak Ustadz ini sebentar lagi kita mau imsak, kayaknya kita lanjutin minum kopi. Alhamdulillah. Terima kasih, Makasih, Adinda, terima kasih Terima banyak. kasih, terima Tunggu kasih. ya. Nih, kalau saya usul bisa 5 episode apa 5 episode, 10 episode ya.